Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ingkang sepindah muga kita bersyukur kepada Allah kanthi wawasan sesarengan alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi pengawasan kita sonten punika dirahmati Allah di sepanjang wektalipun. Allahumma amin. Ini termasuk yang paling gasik insya Allah, padahal saya terlambat nih. Di tempat lain kumpul jam 5 rata-rata kalau buka bersama. Jadi ini termasuk paling rajin, Masya Allah. Hebat. Sore ini insya Allah saya menyampaikan yang ringan saja. Ini tadi disampaikan sudah masuk hari ke-10 atau ke-11 gitu? 11. Sudah 11 hari berarti harusnya sudah 11 juz. Ada yang hari ini kurang dari 11 juz. Nah ini masalah kalau kurang dari 11 juz. Satu hari 1 juz. Setiap sebelum sholat 1 lembar. Setelah sholat 1 lembar. 5 kali sholat 10 lembar. 1 juz 20 halaman alias 10 lembar. Berarti kalau 1 hari 1 juz dengan cara 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar setelah sholat, insya Allah hari ini sudah 11 juz per maghrib. Ya sudah berarti asal ini tadi kan. Harusnya sudah. Kalau belum berarti bermasalah. Bukankah waktu tarhib Ramadan disampaikan ya, bahwa syahrul Ramadan allati unzila fil Qur'an hudan linnas, ada perhatian khusus terhadap Al-Qur'an di bulan ini. Ya kalau ini bukan Ramadan terakhir kita, kalau ini ternyata Ramadan terakhir kita, ya kan kita nggak pernah tahu. Kemarin saya dikabari teman kampus, Mas Ahmad Daniel, teman kampus dulu tentang teknik kimia, sedo Jumat kemarin Pak, jam 3 enjang, perlu dikabari meninggal serangan jantung. Padahal masih relatif muda dan beliau aktif di kalau jenengan ikut bias. Yang bimbingan Islam itu koordinator yang mengatur untuk sistemnya itu Mas Ahmad Daniel itu. Masya Allah, insya Allah pahalanya sudah banyak, insya Allah. Makanya kita tidak pernah tahu bahwa kita sekarang di Ramadan yang terakhir atau tidak. Anggaplah ini Ramadan terakhir kita. Kemudian kita sampai hari ke-10 atau 11 ini ternyata belum sampai sesuai targetnya, kan ruginya luar biasa. Makanya mudah-mudahan sepasca nanti ceramah sore hari ini, sisa waktu mudah-mudahan tercapai apa yang jenengan niatkan. Sebenarnya kalau Al-Quran tentang yang target khatam, kuncinya satu, jangan dirapel, jangan ditunda. Pokoknya sebelum tur ya satu betul. Jangan sekarang saya mau 3 lah, nanti baru rasah misalnya. Yang terjadi malahan enggak sampai. Pokoknya sebelum sholat 1 lembar, 2 halaman berarti nih. Setelah sholat 1 lembar, 2 halaman. Selalu seperti itu komitmen. Insya Allah akan selesai dalam 30 hari. Kebetulan tahun ini kan 30 hari ya, insya Allah. Insya Allah selesai. Tapi kalau nggak begitu, model dirapel, wah engkot asar lah, tak 3 halaman atau 4 halaman. Yang terjadi malah enggak jadi. Ini kelihatannya mudah diucapkan, ini prakteknya rodangel. Makanya dilaksanakan. Nah, makanya sore hari ini kita koreksi yang 10 hari, 11 hari terakhir yang sudah kita laksanakan ini. Kemudian kita tata ulang agar sisanya benar-benar sesuai dengan harapan. Seseorang datang ke Rasulullah. Ini sesuatu yang sangat penting, perlu jenengan perhatikan dan saya perhatikan secara khusus juga, ini peringatan untuk saya sendiri. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah. Ini Jumatan kemarin saya singgung sedikit, mengatakan, ya Rasulullah, inna saroi al-Islam
hasrat alaya fa'ausin, kata dia. Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam yang datang atasku sudah banyak sekali. Hasrat alai. Kemudian pesan dia apa? Fa'ausin, tolong beri wasiat ke saya. Inilah tanggung jawab kita semua. Kita tahu nggih, tujuan kita diciptakan tidak lain dan tidak bukan di dalam surah Al-Dzariyat surah ke-51 ayat 56, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidaklah kita diciptakan kecuali hanya untuk beribadah. Instrumen kita bisa apa saja. Kita bisa menjadi presiden, kita bisa menjadi bupati, kita bisa menjadi orang biasa saja. Tetapi tujuan kita diciptakan satu, hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Maka pantas di dalam surah Al-An'am Allah menyuruh kita ikrar. Kita suruh ikrar. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita suruh mengatakan, katakan sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah saja. Pertanyaannya sekarang, katakanlah dalam satu kehidupan ukuran yang sudah lalu 50 tahun yang lalu, susah didetailkan, 10 hari atau 11 hari ini terakhir, sudah belum kita termasuk orang yang ikrarnya benar ini di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita mengukur kok rasa-rasanya ada yang kurang, maka pernyataan laki-laki ini perlu kita perhatikan. Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam terasa sangat berat dan banyak buatku, maka berikan wasiat kepadaku. Para ulama, Pak, Bu, membahas tentang hadis ini itu menarik sekali. Dibahas ketika laki-laki ini datang ke Rasulullah mengatakan rasanya kok banyak dan berat, kira-kira apa sih yang diingin oleh laki-laki ini? Pertama, ini kemungkinannya. Yang pertama, dia ingin Rasulullah mengatakan begini, ya wis nek ngono nggo kowe salate rasah 5 wektu, 3 wektu wae kabotan kowe. Atau wis puasane jenengan rasa 30 dino, 15 hari saja wong yo kowe kabotan. Atau opsi yang diinginkan oleh laki-laki yang kedua ini adalah dia merasa berat, merasa sangat banyak apa yang menjadi kewajiban dia. Monggo, Pak. Kemudian dia menginginkan satu amalan yang dengan amalan itu semua yang lain yang dirasa berat itu menjadi ringan. Ternyata para ulama bahas maksud dari laki-laki ini adalah dia ingin Rasulullah berikan satu amalan yang dengan amalan itu maka semua amalan-amalan yang lain yang banyak itu terasa ringan. Dan kalau ini judulnya, tentu saja ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat kita butuhkan, mendesak, sangat butuh. Wong tujuan kita diciptakan untuk beribadah kok. Berarti kalau ada instrumen, ada tools, ada alat yang membuat ibadah menjadi ringan dan mudah, itu yang kita butuhkan. Betul atau betul? Betul nih? Penting nggak kira-kira informasi ini? Menurut saya sangat penting. Dan ketika saya praktikkan, Masya Allah, luar biasa memang. Apa yang dibilang Rasulullah? Rasulullah menyampaikan, la yazalu lisanuk rotban min dzikrillah, kata Rasulullah. Kalau diartikan sesederhana mungkin, ake-akeo dzikir. Karena bahasa Arabnya kalau diartikan la yazalu lisanuk, selalu basahi lisanmu min dzikrillah, dengan zikrullah. Jadi ketika ada orang merasa berat melaksanakan syariat Islam, yang pasti itu juga kita rasakan. Bangun subuh, di ujung malam kita disuruh punya ibadah yang menjadi rahasia kita dengan Allah saja. Ini berat, nggak mudah ini. Pastikan orang yang beriman itu mempunyai ibadah yang hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Kalau perlu istri kita nggak tahu. Kalau belum seperti itu, masih dipertanyakan keimanan kita. Yakin kita beriman? Maka ini butuh instrumen yang dengan instrumen itu kita menjadi mudah dan ringan. Dan ini sudah ditanyakan oleh sahabat dengan perkataan fa'ausin, tolong berikan wasiat ke saya. Dan Rasulullah wasiatnya adalah la yazalu lisanuk rotban min dzikrillah.
Selalu basahi lisan kita dengan zikrullah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan bagi kita yang sudah rajin ke masjid, insya Allah atas izin Allah, pastikan sepasca subuh sudah zikir pagi lengkap. Memang cukup banyak nih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ping 110. Niku akeh niku. Tapi waktunya kan ada jeda antara subuh sampai habisnya waktu duha. Pastikan itu selesai. Sore hari pada asar seperti sekarang ini, saya di mobil tadi berangkat, selesai zikir petang. Yang dirasa, masya Allah, ketika kita rajin aktif zikrullah, saya yakin jenengan akan memberikan testimonial yang sama. Wong ini pernyataan Rasulullah. Yang lain terasa menjadi ringan. Jenengan mungkin awal-awalnya nggak sadar. Maka kalau ditanya, apa sih manfaat subhanallah, maha suci Allah? Maha suci Allah dari hal-hal yang buruk, maksudnya nih. Maha suci Allah dari membuat hambanya jadi malas. Maha suci Allah dari hal-hal yang jelek-jelek. Kemalasan adalah sebuah kejelekan tersendiri. Kalau kita mengucapkan subhanallah, maka ulama menyampaikan di antara manfaat terbesarnya adalah meringankan seluruh aktivitas ibadah kita yang lain. Dan Pak Bu, tentu saja Rasulullah orang yang sangat hebat, orang yang sangat mulia, mengatakan seperti ini pasti seiring sejalan dengan Al-Quran, firman Allah. An-Nisa 142 misalnya, Allah mensifati orang munafik di 142 ini dikatakan apa? Wa idza qumu ila sholati qumu kusala. Orang munafik itu orang yang ketika dia mendatangi ibadah, dalam kasus ayat ini yang dicontohkan adalah sholat, karena ini ibadah terbesar setelah kita jadi Islam. Ibadah-ibadah yang lain dikiaskan ke sini, artinya kalau sholatnya malas, berarti yang lain-lainnya pun malas, kira-kira begitu. Wa idza qamu ila sholati, jika dia berdiri menuju sholat, qamu kusala, dia malas-malasan, berat abot, kek pun rampung sholat tarawih suwi banget, ngopo imame maca dodo nyebai kek pengen bali. Kalau jangan merasakan yang sedemikian, ini disifati munafik, ini ngeri kan. Yuraunan nas, tidaklah orang ini beribadah kecuali hanya ingin dinilai oleh makhluknya Allah, bukan karena Allah. Bayangkan, terhina sekali kan? Masya Allah. Akibat dari apa ini? Kok sampai ada orang yang disifati seperti ini? Di akhir ayat dijelaskan, wala yadhkurunallah illa qalila. Tidaklah orang yang seperti ini mengingat Allah kecuali sedikit saja. Nah, ini menjadi antitesa jawaban Rasulullah yang tadi. Ada orang malas, maka Rasulullah pesankan banyak zikir. Mengapa? Karena buah dari kurangnya zikir di An-Nisa 142 di akhir ayat mengakibatkan orang ini jadi malas. Maka kalau tidak ingin malas, tidak ingin berat, banyak-banyak zikir. Saya yakin kalau jenengan sepulang dari hari ini, dari sore ini, kemudian jenengan praktek, selalu lisannya basah di atas motor, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan seterusnya, zikir-zikir yang semisal itu. Saya yakin apa yang saya katakan sore ini, anak mengatakan benar yang Mas Faid kemarin bilang itu. Karena tentu saja saya mengatakan bukan atas apa yang saya sampaikan saja, saya berdasarkan apa yang saya pelajari dan sudah dipraktikkan. Masya Allah, Masya Allah. Siap praktek? Di tempat saya kebetulan ibu-ibunya itu rajin, sampai punya grup senam. Masya Allah. Pengen sehat jasmaninya, saya bilang mempunyai grup senam boleh, itu baik. Mempunyai grup zikir itu juga penting, karena banyak di antara orang-orang kita kalau nggak dipaksa grup dulu tuh nggak hafal-hafal tuh zikir pagi zikir petang. Walau oke banget mas, 20 lebih wacananya ora hafal-hafal, padahal bahasa juga boleh. Maka saya katakan kepada mereka, boleh, nggak apa-apa, zikir bersama-sama dulu dibimbing sampai clear bisa, setelah itu sendiri-sendiri, karena yang paling bagus zikir sendiri.
Saya bilang bikin grup zikir dulu, dibimbing sampai clear, jadi ngerti artinya, ngerti karepe. Kalau sudah ngerti, insya Allah masjid rasa diopiak-opiak penuh. Karena memang dimudahkan oleh Allah. Kepada siapa lagi kita meminta? Kepada siapa lagi kita memohon kalau bukan kepada Allah? Maka sore hari ini saya juga menyampaikan, mumpung masih awal-awal 11 hari, Masya Allah, kita gunakan senjata kita. Rasulullah bersabda, ad-du'au silahul mu'min. Satu-satunya doa paling senjata paling ampuh buat kita tuh doa. Kita ketemu ulama manapun, dari wilayah manapun, ujung-ujungnya mereka mengatakan doa. Maka kalau kita berdoa kepada selain Allah menjadi syirik yang paling akbar, yang tidak diampuni selama-lamanya kalau kita meninggal karena itu di neraka, naudzubillah. Maka gunakan betul ini doa. Dan hebatnya, di setiap zikir pagi dan zikir petang kita isinya juga doa. Coba jangan perhatikan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain abadan. Wahai yang maha hidup, wahai yang mengurusi makhluk terus menerus, bi rahmatika, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, astaghis, tolong saya. Aslih li sa'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan berikan urusan-urusan itu kepadaku, wa la takilni ila nafsi tarfata ain, walaupun hanya sekejap mata, abadan, selama-lamanya. Menunjukkan bahwa kita itu memang benar-benar berserah kepada Allah. Makanya masuk kamar mandi berdoa, keluar kamar mandi berdoa, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa. Ini sebenarnya realisasi dari zikir ini. Kita ingin Allah terlibat terus di dalam seluruh urusan kita. Masya Allah, zikrullah. Jadi kuncinya zikrullah. Bapak Ibu semuanya, Al-Quran kita koreksi. Monggo jenengan nanti bertanya pada diri sendiri, jawab sendiri, sudahkah 11 juz? Kalau belum, yakin jangan kurang zikir, karena ada hambatan-hambatan yang menghambat jenengan. Seharusnya sudah lebih dari 11 juz. Kalau bisa nabung minimal 1 juz. Jadi ini hari ke-11 ya sudah 12 juz. Jangan malah kurang. Ini mejanya tinggi banget nih Pak, Masya Allah. Kemudian ibadah yang kedua 10 hari terakhir ini, dikoreksi sholat kita. Jangan-jangan kita sholat udah 1000 kali, 2000 kali, 60 tahun, 55 tahun, ditanya, Pak, artinya bacaan di antara 2 sujud itu apa? Gak ngerti. Mengerikan sekali. Robbik firli warhamni wajburni, artosnya nopo Pak? Aduh, aku kok orang ngerti ya. Lah ini bahaya nih kalau begini. Yang seperti ini harus dikoreksi total nih kalau seperti ini. Kalau sampai jenengan ditanya doa di antara 2 sujud ditanya artinya jenengan nggak ngerti, pastikan jenengan pulang dari ceramah ini koreksi, buka kitab sholat, baca betul. Karena kalau tidak bahaya. 1 di antara 5 usaha mendapatkan sholat yang khusyuk adalah memahami makna bacaan sholat. 1 di antara 5 cara mendapatkan sholat khusyuk adalah mengetahui maknanya. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. An-Nisa 42, jangan lihat. An-Nisa 43 kalau nggak keliru. Allah berkata apa di sana? Berfirman apa? Jangan perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholati wa antum sukaro hatta lamu matakulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau mendekati sholat wa antum sukaro. Sukaro ini kono bocor to mriki. Sukaro itu mboten sadar alias mabuk. Jangan kau dekati sholat sementara kau dalam keadaan tidak paham apa yang kamu katakan, sampai kata engkau mengerti apa yang kau baca. Ini penting Pak, Bu.
Tentu saja berbeda antara orang yang sholat mengerti apa yang dia baca, apa yang dia ucapkan, dengan dia hanya ikut saja hafalan. Sangat-sangat berbeda. Para ulama menyebutkan ayat ini sebagai motivasi agar kita memahami ayat. Bukan berarti kalau belum paham terus sholat. Bukan. Saya tidak bermaksud mengatakan seperti itu. Tapi mengusahakan jenengan mengerti bacaan-bacaan di dalam sholat itu sangat-sangat urgent. Beda dengan orang Arab memang dia memang bahasanya. Kita, bayangkan kalau jenengan sholat sunat sendiri di rumah, mungkin jenengan akan bisa menikmati duduk di antara dua sujud yang agak lama selain sujud. Itu doa besar Pak, Masya Allah. Robik firli, kebutuhan utama kita minta, ya Allah tolong saya diampuni lewat masa yang lalu banyak sekali dosa, sengaja atau tidak sengaja, bahkan mungkin barusan saja ini bojo nih dosa terus bertumpuk, maka kita mengucapkan Robik firli. Ada 4 rakaat pula kita ulang-ulang. Mungkin rakaat pertama kita belum masuk, belum konsen, belum benar-benar ingin diampuni di rakaat pertama. Rakaat kedua diulangi lagi, rakaat ketiga diulangi lagi. Robik firli warhamni, du Gusti Allah kula nyuwun rahmat panjenengan, disayangi saya. Rahmat itu kebaikan yang luas dan terus menerus. Wajiburni, du Gusti Allah kula nyuwun kecukupan untuk keluarga saya. Masya Allah. Warfaqni apa artinya? Du Gusti Allah kula nyuwun diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Maka orang yang warfaqni diberi oleh Allah ini, dia akan menjadi orang yang hadir tenang. Iya. Dimusuhi oleh orang tenang, gak balas dia. Kalau jenengan disedani wong sih, nah itu belum terangkat derajat, harus hati-hati. Tenang orang ini. Orang yang mendapatkan derajat itu tenang bawaannya. Gak harus profesor Pak, gak harus guru besar untuk menjadi orang yang tenang. Karena ini berlaku untuk siapa saja. Kemudian warzukni apa? Nah, ini kebutuhan kita bersama nih. Kita minta rizki. Wa anta khairur razikin, engkaulah sebaik-baik memberi rizki. Kita mintakan di antara dua sujud ini, Masya Allah. Wahdini, du Gusti Allah kula nyuwun teng panjenengan petunjuk. Dua yang kita minta di situ, wahdini, yaitu hidayah irsyad wal bayan wa hidayatu taufik. Hidayah irsyad wal bayan itu hidayah pengetahuan, hidayah ilmu. Seperti ini prosesnya. Sama-sama hadir duduk di sini, nanti pulang dari ruangan ini ditanya, iki mau pengajian karo Pak Wahid kok bisa jadi yang satu paham, yang satu tidak. Karena yang satunya mendapat hidayah irsyad wal bayan, yang satunya mendapat hidayah ngobrol dewe. Jadi sama, mungkin sama yang didengarkan sama, tetapi orang yang mendapatkan irsyad wal bayan dia akan paham apa yang disampaikan. Sebaliknya, yang tidak mendapatkan hidayah irsyad wal bayan, oh foto mau kayak jani sing dikanda. Oke. Nah, ini masalah. Yang kedua, hidayah taufik. Wahdini, kita minta hidayah taufik, yaitu apa-apa yang jadi ilmu buat kita jadi amal. Apalah artinya kita banyak ilmu tidak beramal, karena nanti yang akan dinilai amal kita, yang mendatangkan rahmat Allah amal kita. Berarti ilmu itu harus dikonversi menjadi amal. Itulah mengapa bentuk syukur itu adalah mengubah setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, apapun bentuknya, menjadi taat. Itu syukur. Sebelum kita merubah seluruh nikmat, nikmat mata, nikmat bisa melihat, kok tidak membuat kita menjadi taat, itu belum syukur. Wahdini, kenapa wa'afini? Minta apa ini? Minta keselamatan kepada Allah, dan keselamatan di sini terkait dengan badan. Saya sampaikan ke jenengan, saya 5 bulan terakhir ini tidak sehat. Alhamdulillah saya minta kepada Allah dengan harapan yang sangat masuk Ramadan kondisinya sehat. Kemarin terakhir disampaikan oleh beliau untuk renang, Masya Allah Pak, 5 kali renang ini mungkin 90% kondisinya sehat. Dan sampai hari ini puasa Allah kasih kondisinya longgar, badannya juga longgar, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu Sedoyo, kembali
sholat kita koreksi sudah. Insya Allah mudah-mudahan sepasca ceramah ini jenengan buka-buka lagi kitab sholat. Jangan bosan. Karena sejauh saya ngecek di jamaah ini tak terkecuali berpendidikan atau tidak ada urusan dengan itu. Ternyata banyak yang belum paham dengan bacaan sholat. Nah ini kalau kita nggak menyegerakan belajar, mau kapan lagi? Ini sudah didatangkan Ramadan kepada kita, waktu yang sangat baik untuk kita belajar, bulan tarbiyah. Kalau lewat Ramadan juga tahun ini belum juga tahu bacaan sholat dari awal sampai akhir, menurut saya mengerikan. Mau kapan lagi kita belajar? Jangan-jangan kita sami Allahu liman hamidah saja nggak ngerti artinya, kan mengerikan. Lantas kita selama ini gerak bagaimana? Padahal kita sholat itu harus juga menghadirkan hati yang unsurnya 3, yaitu perasaan cinta kepada Allah, perasaan khauf sama Allah, dan perasaan roja, harap sama Allah. Fisiknya hadir, hatinya hadir, dan bimbingannya dengan paham maknanya. Maka sore ini maling dengan bertanya pada diri sendiri, dijawab sendiri mudoroso, apa yang disampaikan oleh saya jangan-jangan termasuk saya di dalamnya gitu. Dengan koreksi sendiri, kemudian dengan pahami dan dilaksanakan, insya Allah. Qad ahsana man intaha ila masami'a, kata sahabat, sungguh baik orang yang ngaji kemudian paham kemudian dilaksanakan, baru ahsan. Sungguh qad ahsan, sungguh baik yang demikian. Karena tidak selalu yang hadir paham kemudian melaksanakan. Yang baik adalah yang melaksanakan dengan benar-benar praktek betul. Sehingga seminggu ke depan ketemu saya mungkin, Mas Wahid bener loh, ini aku praktek zikir ternyata Masya Allah. Atau mungkin yang di sini sudah aktif zikir pagi zikir petang bisa memberikan testimonial, iya memang bener kok, dengan zikrullah itu menjadi semuanya ringan. Dan saya yakin kalau jangan melaksanakan, saya yakin testimonialnya sama, karena ini pernyataan dari Rasulullah. Kita membantah Rasulullah tidak mungkin kan, dan memang itu nyata apa adanya. Kemudian orang-orang beriman dakwah terkait sholat, ya, mendakwai diri sendiri maksudnya ini. Perkataan atas kepada dirinya tentang sholat, maka persis yang disampaikan oleh Rasulullah ketika Rasulullah menyampaikan waju'ila qurratu aini fis sholat. Sesungguhnya keindahan istirahat dan kenyamananku itu adanya di sholat. Maka Rasulullah mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bisolat. Wahai Bilal, adan to panjenengan, tolong istirahatkan saya dengan sholat. Seluruh aktivitas kita di dunia ruwet, renteng, macam-macam dengan berbagai macam urusan, minta istirahatnya dengan sholat. Dan ini ukuran tentramnya hati dan sehatnya hati. Seseorang yang ketika datang kepada sholatnya, kemudian dia menunggu-nunggu dengan keinginan yang teramat sangat, dia melaksanakan dengan tenang dan dia tentram, berarti hatinya sehat. Kalau jenengan nanti mempelajari tentang kesehatan hati akan menemukan salah satunya ini. Untuk mengukur, menakar sehat dan tidaknya hati, lihatlah ketika menjelang datang waktu sholat apa yang kita rasa. Dan itu yang tahu dengan piyambak. Di kitab Tazkiyatun Nufus dibahas tentang hal yang semisal ini, Masya Allah. Sementara orang-orang munafik tadi, orang-orang yang sangat malas tadi, dia mengatakan apa? Arihna minas sholat, tolong istirahatkan saya dari sholat. Kalau Rasulullah istirahatkan saya dengan sholat, kalau orang-orang munafik istirahatkan saya dari sholat. Orang munafik dia berdiri, aduh, iku malah moco alif lam mim meneh iki opo dawane pol-polan. Gek pengen bali. Bayangkan, Pak. Sahabat Rasulullah ketika selesai, setelah Isya selesai, kemudian melaksanakan sholat malam, apa yang diminta? Apa yang diminta? Tambah ya Rasulullah, tambah ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengeluarkan hadis apa? Ini di antara sebab turunnya hadis ini. Ya terus mengatakan man shola ma'al imami hatta yansorif kutibalahu sholalayakulah. Barang siapa ikut sholat ma'al imami bersama imam hatta sampai yansorif rampung witir maksudnya. Kutibalahu
dicatatkan buat dia sholat lailakula, sholat semalam suntu, koyo-koyo to ngadeg tekan isu. Pertanyaannya sekarang, boleh nggak nambah tahajud sendiri 100, 200, 300 boleh? Boleh. Bagaimana caranya? Kita menimbang 3 hadis, karena ini di masyarakat juga berkembang. 1, man sholama al imami hatta yansharif kutiba lahu sholat lailakula. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai rampung witir, tercatat bagi dia sholat semalam suntuk. Ini saya pengen nambah. Rasulullah menyampaikan la witroni fil laila, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Karena witir artinya ganjil, kalau 2 kali jadi genep rasido witir. Ini kenapa penting saya sampaikan? Karena saya pernah datang ke sebuah tempat. Ini kemudian malam pertama ceramah dari takmirnya menyampaikan nek meh nambah nanti malam jenengan bangun, kemudian witir yang pertama dibatalkan dengan sholat 1 rakaat, koyo pintu wis ditutup terus dibuka meneh, terus jenengan sholat tahajud sampai berkali-kali silakan, nanti terakhir witir lagi. Ini keliru. Ini keliru dan ini berkembang ternyata di masyarakat. Masya Allah, saya kaget. Rasulullah dengan jelas mengatakan la witroni fil laila, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Meskipun ada pendapat yang mengatakan hadis ini untuk sholat yang nyambung. Maksudnya begini, wis tekan 11 kemudian tidur bangun lagi, katanya boleh witir lagi. Tetapi kan berlawanan dengan sore hadisnya. Hadisnya mengatakan la witroni fil laila, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Maka kalau mau nambah ya sudah, nggak usah witir lagi. Seandainya jenengan ingin menerapkan afdolnya sholat malam witir terakhir, ini hadisnya ikut tersendiri lagi, jenengan bisa menggunakan cara ini, tapi tidak lazim. Menjadi lazim kalau sudah ada pendidikannya, yaitu apa? Kalau imamnya sholat 11, maka jenengan di rakaat terakhir berdiri lagi, jangan genapkan jadi 4 rakaat, kemudian jadi jenengan nambah sendiri di rumah sampai berapapun silakan. Kemudian witir terakhir ini jenengan mendapatkan 3-3-nya. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Udah belum 30? Ya. Ini saya latih Pak biar kendel. Sudah. Jadi orang ini tadi yang model tadi itu memang mendapatkan keutamaan 3-3-nya, yaitu keutamaan sholat rampung bareng imam, koyoto sholat sewengi, kemudian dia juga tetap bisa nambah tanpa harus witir bareng, dia witirnya tetap terakhir, karena keutamaan witir sebenarnya terakhir. Tetapi itu nggak lazim. Nek jenengan ngadeg dhewe, lagi ngopo mau menang ngadeg dhewe iki ngopo? Ini jadi masalah kan? Kecuali semuanya sudah tahu. Makanya pentingnya belajar fikih, saya kira dengan Ustadz Rosid sudah lebih lengkap tentang hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan jenengan bisa paham. Kemudian ini mungkin terakhir, saya ingin menyampaikan satu faedah yang mudah-mudahan kalau jenengan perhatikan betul ini, jenengan bisa jadikan senjata dalam kehidupan ini. Karena saya sudah pakai, insya Allah. Saya pakai selama 5 bulan terakhir sakit itu, masya Allah, saya mengamalkan ini, alhamdulillah, Allah kabulkan. Jenengan bisa lihat di kitab Sunan Abu Dawud. An Anas radhiyallahu anhu qol anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul fi du'aah. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar rajulan, seorang laki-laki, yaqul, berkata, fi du'aah, di awal doanya. Jadi ini amalan ini Pak Bu adalah amalan yang jika lo jangan amalkan, jangan akan diijabah semua doa. Jangan juga harus paham definisi ijabah itu apa. Ijabah itu akan dikabul seperti yang jenengan minta atau lebih dari yang jenengan minta, akan ditabung untuk tabungan akhirat panjenengan, atau akan dihindarkan dari bala yang semisal itu. 3. Meskipun dengan kasus awalan doa ini banyak yang poin pertama ini yang dirasa, yaitu apa kata-katanya? Ini jangan hafalkan. Allahumma inni as'alu bi ana lakal ham, la ilaha illa an wahdak la syarika lak, al-mannan
badi'us samawati wal ard, ya dal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, baru kemudian jenengan berdoa. Apa yang dikatakan Rasulullah terkait orang ini ketika mengatakan seperti itu? Laqad sa'al Allah, sesungguhnya engkau telah meminta kepada Allah bismihil adim, dengan nama Allah yang agung. Idza tu'iya bihi, jikalau engkau meminta dengan amalan seperti itu, ajab, kata Rasulullah, pasti dijawab, pasti dikabulkan. Wa idza su'ila bihi, dan jikalau engkau minta dengan cara seperti itu, a'ta, pasti diberi. Penting gak ini? Penting sekali kan? Amalannya apa tadi? Orang langsung hafal. Allahumma ya Allah, ini as'aluk, saya meminta kepadamu. Kalau di wakaf di as'aluk gitu nih, kalau enggak di wakaf as'aluka, ka panjenengan Allah maksudnya. Allahumma inni as'aluk bi anna lakal hamd, dengan namamu yang agung, la ilaha illa ants, tidak ada zat yang berhak diibadahi dan disembah kecuali engkau, wahdak, engkau yang maha esa, la syarikalah, tidak ada sekutu buatmu, al-mannan, engkaulah yang memberikan berkah, badi'us samawati wal ard, engkau yang menciptakan langit dan bumi, ya dal jalali wal ikram, yang maha mulia maha terpuji, ya hayyu ya qayyum, yang maha hidup dan maha mengurusi makhluknya. Jenengan mintakan permintaan jenengan. Maka Rasulullah mengatakan, apa yang jenengan doakan dikabul, apa yang jenengan minta diberi. Mumpung masih 11 hari, Masya Allah. Qad ahsana man intaha illa masami'a, sungguh baik orang yang mendengar, diresapi, dipahami, dilaksanakan. Maka jenengan minta kepada Allah betul, supados hasil kajian hari ini ngeresep di hati, dipahami, kemudian diamalkan, sehingga jenengan nanti datang lagi ketemu dengan saya sudah testimonial, memang benar saya merasakan hal yang semisal itu. Masya Allah. Di sore ini banyak amalan-amalan. Amalan pertama tadi apa? Amalan supaya ibadah menjadi ringan apa? Zikrullah. Maka zikir pagi, zikir petang. Di sini zikir pagi, zikir petang sudah aktif belum? Belum. Jangan-jangan belum hafal. Zikir pagi, zikir petang, Pak, tolong. Ini takmir punya tugas, kopikan yang besar, dibagikan. Kalau perlu dibuat forum dulu waktu awal-awal. Karena ini dipaksa kaya ngono yang apik, iya zikir itu bagusnya sendiri, yang paling bagus. Tetapi kalau nggak dipaksa bareng-bareng di sini biasanya hilang. Ini pengalaman saya di mana mengajar seperti apalagi ibu-ibu. Kon dewe-dewe, waduh Mas masak Mas ini itu, wah goreng tempe ini itu, wah kon dikir piye. Nggih. Nek wis apal ki enak. Nggih. Karena sambil apapun bisa. Di atas motor dengan bisa. Nggih. Kalimatani habibatani ila rahmani khafifatani ala lisan takhilati fil mizan subhanallahil azim subhanallah bihamdi. Kata Rasulullah, dua kalimat yang sangat dicintai ar-Rahman, khafifatani ala lisan, ringan diucapkan di lisan, takhilatani fil mizan, abot timbangan yang jantung mizan, subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdi. Di atas motor apa susahnya kita mengucapkan subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdi. Maka amalan ini digunakan betul. Yang kedua tadi koreksi tentang sholat. Saya mengajak jenengan untuk pahami definisi sholat, dipahami. Satu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Dari definisi ini turunannya banyak, sehingga jenengan kalau ada masalah nggak bingung. Ada orang tahu-tahu datang masbuk, lagi ruku, geruduk ruku, ora takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu rukun sholat. Kalau nggak takbiratul ihram, gagal sholat. Karena tidak paham, langsung ruku, langsung sujud. Masya Allah. Nah Bapak Ibu semuanya, sampai jam berapa ini?
Kurang berapa menit? Ini saya nggak menakut-nakuti terakhir nih. Ada orang, kata Rasulullah, 60 tahun. Ini saya nggak menakut-nakuti, ini beneran ini. Ketika saya membaca hadis ini tuh saya khawatir kalau disampaikan terus jenengan jadi putus asa. Tapi saya yakin jenengan insya Allah enggak. Insya Allah orang-orang yang pendidikannya mumpuni insya Allah terhadap suatu informasi itu bisa menelaah dengan baik. Kata Rasulullah, ada orang yang 60 tahun sholat nggak pernah tinggal. Kata Rasulullah, tidak satu pun sholatnya diterima. Masya Allah, subhanallah, mengerikan sekali. Sudah tahun sholat tahu kayak orang sing kanggo satu pun. Tapi hadisnya mengatakan begitu. Kenapa? Kata Rasulullah, yutimu ruku'a wala yutimu sujuda. Yutimu ruku'a wala yutimu sujuda. Yutimu sujuda wala yutimu ruku'a. Kata Rasulullah, orang ini baik ruku'nya tumakninah, tidak tumakninah sujudnya. Sujudnya sudah tumakninah, tidak tumakninah ruku'nya. Selalu seperti itu sholatnya. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Padahal kita tahu tumakninah adalah rukun sholat. Jenengan mesti langsung bisa jawab, nek sholat tarawih 7 menit kinten-kinten pripun? Iki ora bakal ketompo lah. Pripun carane ketompo oleh tumakninah? Apa definisi tumakninah? Mengembalikan ke tempat semula, berdiri ke berdiri, kemudian diberi jeda selama ucapan subhanallah. Kapan ukurannya? Ketika sudah benar-benar terkembali, nek bar ruku ya ruku tenan, maksudnya begini, gerak baru seukuran subhanallah. Jangan sambil jalan sudah mengucap sesuatu. Nah, ini masalah. Jadi ini hal-hal yang sangat-sangat mendasar yang kita butuhkan. Mudah-mudahan dengan ceramah sore hari ini kita dibuka hati oleh Allah. Meskipun saya yakin jenengan juga sebagian besar sudah dapat informasi seperti ini, tapi saya mengingatkan kembali agar bisa diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin itu yang disampaikan sore hari ini, sudah menjelang ya. Kalau ada pertanyaan sisa waktu, kalau saya bisa jawab saya jawab. Kalau nggak bisa jawab ya nggak saya jawab. Demikian disampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.